warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan PT Estadana Ventura, di mana PT Estadana Ventura ini tempat saya bekerja. Selanjutnya di sini ada tim saya. Yang pertama itu ada saya sendiri, Olivia Yolanda. Yang kedua ada Sepia Ejayanti. Yang ketiga ada Serisika Hana. Presentasi yang pertama akan dibacakan oleh Sepia Ejayanti. Saya persilahkan. Terima kasih Olivia. Di sini saya Sepia akan melanjutkan presentasi. Sejarah PT Estadana Ventura. Estadana Ventura berdiri pada tanggal 9 Februari 2015. Kantor pertama Estadana Ventura berada di Ruko BSD Junction, Blok A nomor 11 Serpong, Tangerang, yang merupakan kantor pusat dan training center. Bergerak pada bidang lembaga keuangan non-bank dengan model modal Ventura atau Microfinance Institute. Estadana Ventura sendiri telah resmi mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan nomor KEP 8D05 2015 untuk melaksanakan kegiatan usaha modal Ventura. Kehadiran Estadana Ventura bertujuan memberikan alternatif kepada masyarakat untuk mendapatkan sumber dana modal usaha yang lebih mudah dan cepat dibanding mengajukan pembiayaan modal usaha dari sektor perbankan lainnya. Selanjutnya bidang usaha. PT Estadana Ventura bergerak di bidang lembaga keuangan non-bank. Terdapat 2 produk pada PT Estadana Ventura. Pertama, produk mikro. Produk mikro merupakan pembiayaan usaha produktif yang ditunjukkan kegiatan usaha kecil mikro dan menengah UMKM dengan mengadopsi konsep Grameen Bank, di mana 100% nasabah adalah wanita, dan proses pembiayaan dilakukan secara berkelompok. Yang kedua, produk UKM. Merupakan pembiayaan usaha produktif yang ditujukan kegiatan usaha kecil mikro dan menengah UMKM bersifat perorangan dan dengan adanya jaminan BPKB. Contohnya BPKB kendaraan bermotor atau mobil. Selanjutnya, pengertian perusahaan. Perusahaan merupakan salah satu sendi utama dalam kehidupan masyarakat modern, karena salah satu pusat kegiatan manusia untuk memenuhi kehidupan kesehariannya. Bagi negara, keberadaan perusahaan tidak dapat dipandang sebelah mata, karena kontribusinya tidak kecil sebagai sumber pendapatan negara, utamanya dari sektor pajak. Apabila dengan semakin berkembangnya mobilisasi ekonomi dan bisnis, tentunya perkembangan perusahaan, baik secara regulasi maupun kegiatannya juga semakin berkembang. Hal ini juga menimbulkan persaingan perusahaan sejenis yang sangat ketat. Selanjutnya, struktur PT Estadana Ventura. Pertama, ada Bapak Peter Wanker sebagai founder dan mentor PT Estadana Ventura. Lalu ada Bapak Roni Haryanto sebagai Direktur Utama PT Estadana Ventura. Di bawah naungan Bapak Roni, ada Ibu Melvia Wanker sebagai Direktur Bisnis PT Estadana Ventura dan Ibu Erlina Halim sebagai Direktur Finance, Operation, dan Compliance. Di bawah naungan Ibu Melvia dan Ibu Erlina ada Bapak Fahmi Riyadi sebagai Wakil Presiden Asisten Bisnis UKM, lalu Bapak Suryanto Witono sebagai Asisten Wakil Presiden Akuntansi Keuangan, dan Bapak Wisnu Wirdana sebagai Asisten Wakil Presiden Bisnis Makro. Selanjutnya presentasi akan dilanjut oleh Serisika. Selanjutnya, saya Serisika Hana Pramesti akan melanjutkan visi dan misi dari PT Estadana Ventura. Visi dari PT Estadana Ventura yaitu menciptakan jiwa-jiwa entrepreneurship yang handal guna membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang kedua, ada misi dari PT Estadana Ventura. Yang pertama, menumbuhkan jiwa-jiwa entrepreneurship masyarakat dengan membantu permodalan dan kemampuan manajerial untuk memajukan usaha-usaha kecil dan menengah demi peningkatan kesejahteraan. Yang kedua, memberikan stabilitas pekerjaan dan pengembangan diri yang baik
demi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup yang baik. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, menciptakan tingkat return yang baik demi kelangsungan usaha di masa yang akan datang. Kemudian di slide selanjutnya ada standar operasional atau SOP-nya dari PT Esta Dana Ventura. Di sini, semua karyawan PT Esta Dana Ventura wajib mematuhi SOP yang telah ditetapkan di perusahaan tersebut dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing karyawan guna untuk tercapainya tata kelola perusahaan yang baik demi kemajuan dari PT Estadana Ventura tersebut. Adapun SOP dari Estadana Ventura yaitu yang pertama, tidak melanggar aturan perusahaan yang berlaku. Yang kedua, menjalankan tugas sesuai SOP yang telah didirikan oleh PT Estadana Ventura. Lalu yang ketiga, memberikan tata kelola yang baik untuk perusahaan demi kemajuan PT Estadana Ventura agar menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, ada core value dari PT Estadana Ventura. Core value merupakan sebuah nilai-nilai yang diterapkan di dalam perusahaan Estadana Ventura untuk menciptakan karakter kerja yang selaras dengan perusahaan. Yang pertama ada integrity. Integrity itu artinya jujur dan bertanggung jawab di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta menjaga semua aset dan portofolio perusahaan untuk tidak pernah mengambil untuk kepentingan pribadi. 2. Best effort. Best effort memberikan segala potensi terbaik dari sisi tenaga dan pikiran demi kemajuan perusahaan yang pada akhirnya membawa kesejahteraan bagi seluruh karyawan PT Estadana Ventura. Lalu yang ketiga ada excellent service. Di sini excellent service menjelaskan tentang memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pelanggan perusahaan demi tercapainya kepuasan pelanggan secara maksimal dan pada akhirnya dapat mempertahankan semua debitur perusahaan. Selanjutnya, ada SOP is number dari core value PT Estadana Ventura. SOP is number ini menjelaskan tentang semua karyawan Estadana Ventura wajib mematuhi standar operasional perusahaan yang telah ditetapkan atau didirikan di perusahaan tersebut dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing para karyawan untuk tercapainya tata kelola perusahaan yang baik dan demi kemajuan perusahaan PT Estadana Ventura tersendiri. Yang kelima atau yang terakhir itu ada trust dan respect. Trust dan respect ini menjelaskan saling percaya dan saling menghormati di mana tingkat kepercayaan ini harus dilandasi oleh visi dan misi dari perusahaan PT Estadana Ventura. Kemudian materi dari slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Saya Resika Hana. Presentasi saya akan lanjutkan. Di sini akan menjelaskan KPI Estadana Ventura. KPI adalah Key Performance Indicator, yang diukur adalah indikator yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dengan mempertimbangkan strategi dan tujuan jangka pendek perusahaan. Di sini contohnya dari PT Estadana Ventura adalah keterangannya ada collection dan booking. Parameter KPI-nya itu kontrak bayar individu bobotnya 30%, persentase escrow bagi hasil individu bobotnya 25%, pelunasan reguler 5%, dan booking kontrak LOC dan S1 ada 30%. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan tugas karyawan di Estadana Ventura. Di sini ada defisit unit kerja dan tugas dan wewenangnya. Direksi tugasnya bertanggung jawab terhadap pengelolaan rencana aksi keuangan berkelanjutan secara keseluruhan. HRD tugasnya mendukung dan melakukan pelatihan peningkatan kapasitas terkait program keuangan berkelanjutan. Risk Management tugasnya mendukung dan memonitoring resiko dan portofolio pembiayaan keuangan berkelanjutan. Marketing tugasnya mendukung dan melakukan penyaluran pembiayaan kategori produk keuangan berkelanjutan. Operasional mendukung dan mengkoordinasikan praktik kegiatan ramah lingkungan dalam operasional perusahaan. Aset manajemen tugasnya mendukung dan menjaga kualitas portofolio kegiatan usaha keuangan berkelanjutan. IT tugasnya mendukung dan mengembangkan sistem teknologi guna mendukung program digitalisasi perusahaan. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan insentif perusahaan.
Insentif perusahaan adalah bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan karena sudah mencapai target tertentu atau melakukan dedikasi yang tinggi. Di sini Eksadana punya insentif, yaitu ada jenisnya insentif per KPI. KPI-nya dari 1 sampai 5, yaitu kategori insentif per staff collection-nya itu 400.000, dari pengalian insentif itu dari 0% sampai 100%. Yang itu kedua itu insentif per KPI 0.1, pembulatan ke bawah, di mana itu per harinya itu dapat 4.000, pengalian insentifnya 1 sampai dengan 9. Ya, selanjutnya itu achievement karyawan. Achievement perusahaan adalah sebuah pencapaian didapatkan oleh seseorang untuk perusahaan. Di sini saya mengambil contohnya dari bulan Agustus sampai dengan November. Target escrow-nya itu 425 juta, yang dia capai adalah 438 juta. Target CR murninya 60%, dia achieve-nya sampai 59%. Bulan September itu targetnya 480 juta, achieve escrow-nya 466 juta, target CR murninya masih 60%, dan dia achieve sampai 60,11%. Bulan Oktober targetnya 520 juta, achieve escrow-nya 522 juta, target CR murninya 60%, dan achieve CR murninya 64,70%. Di bulan November targetnya 538 juta, achieve escrow-nya 425 juta 159.000, target CR murninya 66,5%, dan achieve escrow-nya 61,40%. Slide terakhir itu udah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, pengendalian PT Astana Ventura dalam meningkatkan kinerja karyawan menjadi perhatian utama setiap perusahaan atau organisasi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya. Karyawan dengan kinerja yang memuaskan merupakan aset perusahaan yang sangat berharga. Karyawan merupakan sumber daya manusia perusahaan yang sangat bernilai, serta dapat membantu dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Sarannya, karyawan merupakan aset penting bagi perusahaan untuk dapat menjalankan kegiatan-kegiatan demi kemajuan perusahaan bersangkutan. Dengan demikian, dalam memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, perlu dilakukan dengan sangat hati-hati agar benar-benar didapat tenaga kerja berkualitas sesuai dengan harapan perusahaan. Selain itu, perlu dukungan dari perusahaan terutama melalui program-program yang berhubungan langsung dengan karyawannya. Ya, itu saja presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.